tambahan untuk mereka yang menerima BPNT, bantuan pangan non tunai sebesar 200.000 kali 2 bulan. Kabar gembira bagi KPM yang ditetapkan sebagai penerima bantuan PKH dan BPNT. Dalam rilis Kementerian Sosial menyebutkan 95,5% sedang berproses untuk menuntaskan pencairan hingga minggu depan. Beberapa daerah memang sudah terbukti pencairan secara bertahap. Dan kita akan memantau pergerakan saldo yang masuk ke KKS per hari ini. Mengingat proses terus berjalan, baik KPM yang dulunya menerima akan tetapi pada verifikasi dan validasi DTSCN ternyata masih mendapatkan bantuan sosial pada tahap kedua. Dan yang tidak lagi tercover pada penyaluran tahap kedua, baik PKH, BPNT, dan juga bantuan PBIJKN atau BPJS gratis ikut terhapus. Nah, pada kesempatan ini kita akan melakukan pemantauan daerah pencairan baik PKH dan BPNT tahap 2 hari ini dan juga pantauan di Siksenji untuk melengkapi referensi pada video kali ini. Namun sebelum kita lanjutkan, saya ucapkan selamat datang bagi teman-teman yang baru bergabung dan pastikan teman-teman telah subscribe channel Info Bansos dan yang share, komentar, dan like. Saya ucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya. Nah, baik teman-teman, kita lanjutkan informasinya. Penyaluran bantuan sosial di bulan Juni ini adalah puncak-puncaknya pencairan. Pemerintah telah mencanangkan pada bulan Juni ini adalah bulan pencairan serentak bantuan sosial di triwulan kedua. Dari awal Juni sudah nampak adanya pencairan bantuan BPNT dan PKH tahap 2 secara bertahap, meskipun belum dicairkan secara massal. Namun munculnya bukti-bukti pencairan menjadi harapan besar bahwa pemerintah merealisasikan komitmennya dalam menyalurkan bantuan sosial tepat sasaran menggunakan data tunggal sosial ekonomi nasional. Nah, teman-teman bisa menyaksikan di layar belakang saya. Nah, dikutip hari ini, laman resmi Kementerian Sosial pada bulan Juni akan disalurkan juga penebalan bansos bagi KPM BPNT sebanyak 18,3 juta KPM, bantuan sebesar Rp200.000 dikali 2 bulan, yakni bulan Juni dan Juli. Nah, tentunya ini sangat membantu karena adanya bantuan tambahan. Diberitakan oleh Kementerian Sosial secara resmi bahwa penebalan bantuan sosial bansos sembako sebagai bagian dari paket stimulus yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga daya beli masyarakat dan memicu pertumbuhan ekonomi mulai disalurkan di bulan Juni ini. Menteri Sosial mengatakan kita luncurkan juga di bulan Juni ini penebalan bansos. Tambahan untuk mereka yang menerima sembako BPNT, bantuan pangan non-tunai sebesar Rp200.000 dikali 2 bulan, bulan Juni dan bulan Juli. Ini salah satu bentuk atensi Presiden kepada masyarakat yang paling membutuhkan, kata Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul usai memimpin rapat pimpinan di Gedung Kemensos Jakarta Rabu 11 Juni 2025. Penebalan bansos disalurkan kepada sekitar 18,3 juta keluarga penerima manfaat atau KPM penerima bantuan pangan non-tunai BPNT. Penebalan bansos ini diharapkan bisa meringankan beban masyarakat, memperkuat daya beli, dan memicu pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, untuk penyaluran bansos triwulan 2 secara keseluruhan sedang berproses. Saat ini, proses penyaluran bantuan sosial sembako terus berjalan dan menuju penyaluran 95,5% dari 18.277.083 KPM sembako dan 10 juta KPM PKH. Adapun sebanyak 4,5% atau 805.000 KPM penerima bansos sembako sedang proses buka rekening kolektif atau burekol. Dari 805.000 KPM tersebut, sebanyak 654.000 diantaranya adalah penerima program PKH.
Bukti dengan turunnya rekap SP2 DPKH tahap 2 termin 1, statusnya sudah SE. Artinya bank sudah mulai bekerja untuk melakukan transfer ke rekening KPM secara bertahap. Nah, oleh karena penggunaan sumber data penerima bansos yang masih terus berjalan, sehingga di 6NG yang terpantau baik di grup-grup WhatsApp operator 6NG maupun yang ada di media sosial itu cukup beragam. Terlihat beberapa KPM memang sudah status SE. Artinya perintah transfer sudah dikantongi oleh bank penyalur. Namun hal ini tergantung juga kesigapan bank untuk melakukan proses transferring. Mengingat beberapa hari yang lalu itu terkendala libur yang panjang. Dan rupanya proses verifikasi dan validasi KPM untuk penyaluran PKH dan BPNT tahap kedua masih terus berjalan. Sebagaimana Gus Ipul menerangkan bahwa saat ini proses penyaluran bantuan sosial sembako terus berjalan dan menuju ke penyaluran 95,5% dari 18.277.083 KPM sembako dan 10 juta KPM PKH. Adapun sebanyak 4,5% atau 805.000 KPM penerima bansos sembako sedang dalam proses buka rekening kolektif atau burekol. Nah, yang 805.000 KPM proses burekol kemungkinan besarnya adalah KPM baru. Masih pada tahapan pembukaan rekening kolektif. Pada tahapan pembukaan rekening kolektif, sebagaimana jelas terlihat di aplikasi 6NG bahwa proses burekol atau pembukaan buku rekening KPM sedang berlangsung. Sedangkan yang sudah memiliki rekening aktif, saat ini proses cek rekening untuk memastikan bahwa KPM datanya padan dengan Dukcapil untuk memastikan pada saat proses transfer nantinya tidak menemukan kendala. Nah, pada 6NG untuk KPM yang tidak mendapatkan lagi bantuan tertera keterangan exclude. Artinya tidak termasuk sebagai penerima bantuan. Nah, beberapa penyebab sehingga tertera tidak termasuk sebagai penerima bansos. Berdasarkan informasi dari berbagai sumber, beberapa alasan utama mengapa keluarga penerima manfaat atau KPM tidak menerima bantuan sosial atau bansos saat menggunakan data tunggal sosial ekonomi nasional DTSEN. Yang pertama, kondisi ekonomi dianggap tidak lagi layak, desil 6 ke atas. Sebanyak 1,8 hingga 1,9 juta KPM dikeluarkan dari daftar penerima bansos karena dinilai tidak lagi layak berdasarkan DTSEN. Mereka berada di desil 6 ke atas yang menunjukkan kondisi ekonomi mereka sudah membaik dan lebih mandiri. Sehingga tidak lagi masuk ke dalam kelompok desil 1, 2, atau 3, miskin atau miskin ekstrim. Kemudian yang kedua, pekerjaan atau status anggota keluarga tidak memenuhi kriteria. KPM tidak menerima bansos jika salah satu anggota keluarganya dalam satu kartu keluarga itu memiliki pekerjaan atau status yang dianggap tidak layak, seperti ASN, PNS, TNI, Polri, pensiunan, guru sertifikasi, atau pekerjaan lainnya yang tidak diperbolehkan. Calon pegawai negeri sipil atau CPNS atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Pekerja migran, TKI, TKW yang terdeteksi melalui sistem keimigrasian. Juga terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dengan gaji di atas upah minimum regional, UMR atau UMP. Kemudian alasan yang ketiga, konsumsi daya listrik tinggi. KPM dengan penggunaan listrik 2200 volt ampere atau lebih dianggap mampu secara ekonomi sehingga tidak lagi memenuhi syarat untuk menerima bantuan sosial. Kemudian alasan yang keempat, data ganda atau sudah terdaftar di program lain. KPM yang terdeteksi menerima bantuan lebih dari satu program bansos atau terdaftar di DTSEN dengan NIK atau KK ganda akan dihapus dari daftar penerima untuk menghindari duplikasi. Misalnya KPM yang sudah mendapatkan bansos YAPI dalam keluarganya, kemungkinan besar bantuan PKH-nya tidak cair lagi. Kemudian KPM BLTDD yang memang diperuntukkan bagi KPM yang tidak mendapatkan bantuan PKH dan BPNT. Nah, kemudian alasan berikutnya tidak lolos survei ground check. Survei kelayakan yang dilakukan pendamping sosial untuk memperbarui DTSEN dapat mengidentifikasi KPM yang tidak lagi memenuhi kriteria baik karena perubahan kondisi ekonomi maupun ketidaksesuaian data.
Namun meski demikian, Kementerian Sosial juga membuka peluang bagi masyarakat yang ingin menyampaikan keberatan atau sanggahan terkait penyaluran bansos melalui usul sanggah di aplikasi Cek Bansos. Proses pemutakhiran ini dilakukan secara berkala, yaitu setiap 3 bulan sekali. Pemutakhiran ini bertujuan untuk memastikan bahwa data penerima bantuan sosial atau bansos semakin akurat dan tepat sasaran. Nah, mungkin seperti itu ya teman-teman untuk informasi kali ini. Semoga infonya bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.